Sebagai satu-satunya kru yang berhasil mencapai Lovetail, bajak laut Roger telah menjadi kru yang paling diburu oleh pemerintah dunia. Tak heran, itu karena kru Roger mengetahui semua rahasia dunia, termasuk hal-hal yang disembunyikan oleh pemerintah dunia. Itu sebabnya mereka tidak ragu untuk mengeksekusi Roger di kampung halamannya. Meski begitu, sisa-sisa kru Roger masih berkeliaran hingga saat ini. Tentu saja, pemerintah dunia tahu bahwa mereka bisa menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia. Namun, kenapa pemerintah dunia tidak menangkap sisa-sisa kru Roger? Pemerintah dunia sebenarnya memburu semua yang berhubungan dengan kru Roger. Saat ini, pemerintah dunia mungkin memang terlihat tidak terlalu peduli kepada sisa-sisa kru Roger. Meski begitu, mereka sebenarnya memburu semua orang yang berhubungan dengan kru Roger. Hal ini dibuktikan berkali-kali dalam seri. Sebagai contoh, Tom dijatuhi hukuman mati. Dan dirinya adalah orang yang telah membuat kapal untuk kru Roger, yaitu Oro Jackson. Hal yang sama juga berlaku bagi anak Roger, yaitu Portgas D. Ace. Alasan kenapa Roger menitipkan Ace kepada Garp karena dirinya tahu bahwa pemerintah dunia juga akan membunuh Ace. Karena itu, begitu Blackbeard menyerahkan Ace ke pemerintah dunia, mereka langsung mengeksekusi Ace di Marineford. Alasan eksekusi Ace bukanlah karena dirinya bagian dari bajak laut Whitebeard, melainkan karena fakta bahwa Ace adalah anak dari Roger. Bukan hanya Ace, Buggy juga terkena dampaknya. Kita tahu bahwa Buggy bukanlah bajak laut yang menonjol. Meski begitu, dirinya pernah menjadi Shichibukai dan sekarang diangkat menjadi salah satu Yonko. Hal tersebut bisa terjadi karena sebagai mantan kru Roger, pemerintah dunia percaya jika Buggy memiliki pengaruh yang besar di dunia bajak laut. Pemerintah dunia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menangkap sisa-sisa kru Roger. Alasan terbesar kenapa pemerintah dunia membiarkan sisa-sisa kru Roger karena mereka tidak cukup kuat untuk bertarung dengan sisa-sisa kru Roger. Sebagai kru yang berhasil mencapai Lovetail, dapat diasumsikan jika kekuatan sisa kru Roger berada di atas Yonko, atau setidaknya setara dengan Yonko. Jika menangkap Yonko saja mereka sudah kesulitan, apalagi menangkap sisa-sisa kru Roger. Hal ini bukanlah teori semata, melainkan sebuah fakta. Jika pemerintah dunia memang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menangkap sisa kru Roger, lantas kenapa mereka tidak menangkap Silvers Rayleigh di Sabaudi? Garp sendiri yang mengatakan bahwa dibutuhkan operasi besar-besaran hanya untuk menangkap seorang Rayleigh. Jika pemerintah dunia harus mengerahkan semua kekuatannya hanya untuk menangkap satu kru Roger, menangkap semua sisa kru Roger akan sangat merepotkan. Pemerintah dunia akan mengorbankan terlalu banyak hal hanya untuk menangkap sisa-sisa kru Roger. Menurut penulis, hal tersebut tentunya sangat tidak worth it mengingat ancaman pemerintah dunia bukan hanya sisa-sisa kru Roger. Pemerintah dunia berbohong tentang menangkap Roger. Pemerintah dunia memang sangat ahli dalam memanipulasi informasi. Mereka telah menyembunyikan sejarah dan memalsukan berbagai berita, salah satunya tentang eksekusi Roger. Pada awalnya, pemerintah dunia memberikan narasi bahwa mereka berhasil menangkap sang Raja Bajak Laut. Faktanya, Roger justru menyerahkan diri ke pemerintah dunia. Setelah mencapai Lovetail, Roger langsung membubarkan krunya. Roger mengidap penyakit misterius yang membuatnya tidak berumur panjang. Karena itu, dirinya memutuskan untuk menyerahkan diri ke pemerintah dunia untuk memulai era bajak laut besar. Meski begitu, pemerintah dunia tetap mengklaim bahwa mereka berhasil menangkap sang Raja Bajak Laut. Tentunya, narasi palsu tersebut diciptakan demi membuat semua orang takut kepada pemerintah dunia. Sayangnya, yang terjadi di lapangan justru malah sebaliknya. Setelah kalimat terakhir Roger tentang One Piece, semakin banyak orang yang justru pergi ke lautan untuk menjadi bajak laut dan mencari harta karun yang ditinggalkan oleh Roger. Sisa-sisa kru Roger bukan satu-satunya ancaman bagi pemerintah dunia. Seperti yang sudah penulis sebutkan, sisa-sisa kru Roger bukanlah satu-satunya ancaman bagi pemerintah dunia. Di luar sana, ada banyak pemberontak yang berpotensi untuk menggulingkan pemerintah dunia. Karena itu, pemerintah dunia tidak bisa hanya berfokus untuk memburu sisa-sisa kru Roger. Terlebih, sisa-sisa kru Roger tidak memperlihatkan ancaman yang serius bagi pemerintah dunia. Mereka memang mengetahui banyak rahasia yang bisa menghancurkan pemerintah dunia. Namun, setelah bajak laut Roger dibubarkan, mereka memutuskan untuk bersembunyi di suatu tempat dan menjalani hidup seperti orang pada umumnya. Sementara itu,
Di luar sana ada beras, banyak orang yang berusaha untuk menggulingkan pemerintah dunia seperti pasukan revolusioner. Belum lagi, para bajak laut yang mengincar One Piece juga berpotensi untuk membongkar semua kebusukan pemerintah dunia. Karena itu, pemerintah dunia lebih memilih untuk fokus terhadap ancaman aktif ketimbang menangkap para mantan bajak laut tua yang sudah pensiun. Kesimpulannya, dalam dunia One Piece, pemerintah dunia sebenarnya bisa saja menangkap sisa-sisa kru Roger. Namun, mereka membutuhkan pengorbanan yang besar dalam prosesnya. Homiate mari terlihat demi masa karena menangkap sisa-sisa kru Roger, momen tersebut bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang ingin menggulingkan pemerintah dunia. Jadi, bagaimana menurutmu?